mengenai prosedur permintaan dan pengeluaran suku cadang. Nah, sebelum ke prosedur permintaan, di sini saya akan menjelaskan tentang singkatan-singkatan yang akan ada di flowchart prosedur permintaan. Pertama tuh ada PO atau purchase order, yang kedua ada shipping document, yang ketiga ada delivery note, dan yang terakhir ada SPG, yaitu surat penerimaan gudang. Jadi di sini saya akan mulai membacakan prosedur permintaan suku cadang. Ini tuh ada di bagian Parkman. Dimulai dengan membuat PO yang akan dikirim ke pemasok dan akan berlanjut untuk membuat 2 rangkap dokumen SD dan 1 rangkap dokumen DN. Nah, dokumen SD nomor 1 dan dokumen DN bersama barang akan diarsip secara permanen berdasarkan waktu, dan dokumen SD nomor 2 akan diberikan ke kurir. Dokumen SD nomor 1 digunakan untuk memeriksa barang secara manual dan dilanjutkan untuk membuat SPG dengan otorisasi penerimaan barang secara elektronik yang akan menyelesaikan proses prosedur penerimaan prosedur permintaan suku cadang. Selanjutnya ada prosedur pengeluaran suku cadang. Sebelum berlanjut ke prosedurnya, di sini saya akan menjelaskan singkatan-singkatan yang akan ada. Yang pertama ada perintah kerja bengkel atau PKB, yang kedua ada billing service atau BS, yang ketiga ada bukti pengeluaran suku cadang atau BPSC, dan yang terakhir ada kwitansi service atau KS. Nah, dimulai dari bagian customer. Customer melakukan servis kendaraan secara manual yang akan berlanjut ke proses service advisor. Nah, dilakukan dengan estimasi perbaikan mobil secara manual, dilanjutkan dengan membuat PKB secara elektronik yang akan menghasilkan dokumen PKB yang akan berlanjut ke bagian mekanik. Nah, dokumen PKB ini akan digunakan untuk mengambil barang dan akan berlanjut ke bagian partman. Dokumen PKB ini akan digunakan untuk membuat cek request PKB secara elektronik dan untuk membuat BPSC secara elektronik untuk menyiapkan dan menyerahkan suku cadang secara manual yang akan menghasilkan 2 rangkap dokumen BPSC. Dokumen BPSC nomor 1 akan diarsip secara permanen berdasarkan waktu, dan dokumen BPSC nomor 2 dan dokumen PKB akan berlanjut ke bagian mekanik. Nah, dokumen BPSC nomor 2 dan dokumen PKB ini akan digunakan untuk melakukan servis dan berlanjut ke proses nomor 5. Dokumen PSC nomor 2 dan dokumen PKB ini akan digunakan untuk membuat cek servis. Nah, dokumen BPSC nomor 2 dan dokumen PKB ini akan berlanjut ke bagian administrasi servis. Di bagian administrasi servis, dokumen PSC dan nomor 2 dan dokumen PKB ini akan diarsip berdasarkan secara permanen berdasarkan waktu. Nah, dokumen BPSC nomor 2 ini akan digunakan untuk membuat BS secara elektronik yang akan digunakan untuk membuat 3 rangkap dokumen BS. Rangkap pertama dokumen BS nomor 1 akan berlanjut ke proses ke bagian customer. Dokumen BS nomor 1 ini akan digunakan untuk membayar uang BS yang digunakan untuk membuat dokumen uang tunai. Dokumen BS nomor 1 dan uang tunai ini akan berlanjut ke bagian kasir. Selanjutnya, dokumen BS nomor 2 ini akan berlanjut ke bagian kasir juga, dan dokumen BS nomor 3 akan digunakan untuk pengarsipan secara permanen berdasarkan waktu. Nah, dokumen BS nomor 1 dan uang tunai akan digabungkan dengan BS nomor 2 yang akan digunakan untuk mencocokkan BS dan menyimpan uang tunai secara manual. Selanjutnya, untuk membuat KS secara elektronik yang akan menghasilkan 3 rangkap dokumen KS. Nah, dokumen BS nomor 1 dan dokumen KS nomor 1 akan berlanjut ke bagian customer.
Nah, di bagian customer, dokumen WS nomor 1 dan dokumen KS nomor 1 akan digunakan untuk menyelesaikan prosedur pengeluaran suku cadang. Selanjutnya, dokumen KS nomor 2 akan diarsip secara permanen berdasarkan waktu di bagian kasir, dan dokumen KS nomor 3 akan berlanjut ke bagian administrasi service yang akan mengarsip secara permanen berdasarkan waktu dokumen KS nomor 3. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.